Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septian Official. Nah sob, di video kali ini saya berada di Desa Bonang ya, tepatnya di Desa Bonang di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah sob, kali ini saya mau berkunjung ya, sobat ya, mau berkunjung ke sebuah makam yang letaknya berada di atas puncak bukit ya, yang bernama makam Sultan Mahmud atau makamnya Mbah Jejeruk ya. Seperti apa sobat ya, makam yang bernama Kanjeng Sultan Mahmud. Mari kita langsung ke sana. Oke, let's go. Nah, oke sobat ya, kali ini saya mau ke sebuah makam yang bernama Sultan Mahmud ya. Oke, kali ini kita ya sobat ya, turun dari sepeda ontel. Soalnya ini jalannya ini lumayan menanjak sobat ya. Soalnya kalau kita goes dari atas dari bawah sampai ke atas itu nggak kuat sob. Tanjakannya ya lumayan tinggi sob. Oke, kita ikutin aja ya jalan ini ya. Jalannya lumayan menanjak, nggak kuat ya. Jadi kita harus dituntun ya dari bawah sampai ke atas. Oke. Nah, oke sobat ya, kali ini karena jalannya ini masih menanjak ya, kita naiknya itu harus butuh sekuat tenaga sobat ya, baru kita sampai ke sebuah tujuan ya. Nah, kalau kita gue itu nggak kuat sobat ya, karena tanjakannya itu lumayan tinggi ya. Tanjakannya tinggi dan jalannya pun ya sempit sob ya, agak lumayan sempit jalannya. Oke, kita
harus semangat Sob. Sekuat tenaga ya. Nah oke Sob, kita sudah sampai ya di sebuah makam Kanjeng Sultan Mahmud. Nah itu ya makamnya ya ada di atas sana. Bentar, sepedanya kita parkir di mana ya? Oh ya, ke sini ya. Nah itu ya, makamnya ada di atas tuh. Ternyata tanjakannya lumayan tinggi Sob. Soalnya letaknya berada di atas puncak bukit makamnya Sultan Mahmud. Oh ya, ini nih ada tembusan jalannya nih. Nah ini nih, berarti di sana ya. Lumayan. Apa sepedaku parkir di bawah aja ya? Ini tanjakannya tinggi Sob. Oke, kita parkir di bawah aja ya. Nah, nanti kesananya jalan Sob. Semoga ontelku nggak guling. Oke. Nah oke sobat ya, kali ini kita sudah berada ya di makam Sultan Mahmud ya. Kebetulan ini jalannya emang ini agak apa ya, lumayan menanjak ya, tanjakannya ini tinggi sekali ya sobat ya. Nah makamnya itu ada di sana ya, di atas ya. Jalannya ini emang agak apa ya, lumayan menanjak. Kebetulan sepedaku aku parkir, saya parkirkan di sini aja Sob ya, di bawah ya, di bawah bukit ya. Oke, kita langsung ke sana Sob ya, naik ya. Nah, naik ya. Semoga sepedaku tidak hilang sobat ya. Semoga sepedaku tidak hilang. Oh ini dia. Nah ini ya makamnya Sultan Mahmud nih, berada di atas. Itu kayak ada orang ya. Nah ini makamnya Sultan Mahmud. Nah ini ya. Oke, kita sudah sampai Sob ya. Nah makamnya Kanjeng Sultan Mahmud ini nih, ternyata jalannya bertangga ini. Nah sepedaku ada di bawah sana, soalnya tanjakannya tinggi banget. Aku aja sampai berkeringat ini, saking tingginya tanjakannya. Oke, kita masuk. Nah ini nih makamnya nih, tepatnya berada di bawah pohon asem. Pohon asemnya ada 2. Nah, ini bertangga. Nah ini makamnya Sultan Mahmud ya. Assalamualaikum. Loh, makamnya nggak kelihatan Sob. Coba kita ke sana. Bentar, tak izin sih yo sama pemilik, sama penjaga makamnya. Nah oke Sob, kali ini kita sudah sampai ya di makam Sultan Mahmud. Nah makamnya itu ya sobat ya, yang ditutupin oleh kain kafan. Oke, kita kesini ya. Nah, kok ada kucing itu di sana? Kucingnya siapa sih? Kucing penjaga makam kayaknya ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum ya likuburina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, iki kucingnya sopo iki? Lah kok ana kucing? Ame apa, Meng? Pus. Loh. Kowe lah apa ning kene? Kayak penjaga makam ta apa? Ah, samit yo.
Izin gawe konten yo, Meng. Izin buat konten. Kucingnya malah kok seneng aku. Malah ngusek-ngusek. Ngusek-ngusek malah. Kucingnya ngusek-ngusek. Oke. Nah, ini dia makamnya ya. Makam Sultan Mahmud ya. Ada di dalam sini, sob. Nah, ini nih. Makamnya yang ditutup oleh kain kafan itu. Nah, oke. Nah, oke sobat ya, kali ini kita sudah berada di depan makam Sultan Mahmud. Ini aku aja sampai diganggu sama seekor kucing ini nih. Kucingnya ada di makam Sultan Mahmud. Kemungkinan ya kucing penjaga ini sampai kucing ini mengusek-usek badan saya ini. Oke. Nah, tidak apa-apalah. Tidak apa-apa. Ditemenin sama kucing. Ntar. Nah, ini ya makamnya nih ya. Sultan Mahmud. Ntar. Bisa dibuka gak ya? Buka sedikit gak ya? Nah, nanti aku tutup lagi. Nah, ini ya makamnya Sultan Mahmud nih. Konon makamnya itu bersama istrinya, sob ya. Nah, iya makamnya Sultan Mahmud ya. Nah, oke. Ntar kurang dhuwur ya. Nah, ini biar kelihatan ya, biar kelihatan jelas nih makam beliau. Nah, ya makamnya ini emang ada dua ya. Makamnya itu bersebelahan bersama makam sang istri beliau ya. Makam Sultan Mahmud ya. Jadi Sultan Mahmud ini ada ceritanya sobat ya, cerita sejarah mengenai Kanjeng Sultan Mahmud semasa hidup beliau. Nah, orang menyebutnya itu Mbah Jejeruk ya. Karena beliau itu meninggalnya itu tepatnya berada di atas puncak bukit Jejeruk ya, Desa Bonang, Lasem, Rembang ya. Nah, Mbah Jejeruk ya memiliki nama asli ya, Raden Abdurrahman ya, atau orang sering menyebutnya Kanjeng Sultan Mahmud ya. Menurut berbagai sumber, beliau adalah seorang raja ya dari Minangkabau. Kedatangan Sultan Mahmud ke tanah Jawa tidak lain untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang ya, untuk memahami kitab warisan ayah dari Kanjeng Sultan Mahmud ya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali, akhirnya Sultan Mahmud mampu bertemu oleh Kanjeng Sunan Bonang di daerah Bonang Lasem ya. Dan akhirnya Mbah Jejeruk ya menetap di tanah Jawa hingga akhirnya meninggal atau wafat ya di daerah bukit yang terletak di perbatasan Desa Bonang dan Desa Sri Ombo. Nah, berarti antara sini ya, Desa Bonang dan Desa Sri Ombo. Kebetulan tadi aku kesininya itu nanjak sob ya. Ya tanjakannya ya lumayan tinggi sih. Jadi ya kalau mau kesini ya butuh ekstra tenaga kalau mau sampai ke lokasi ini. Jadi makam beliau terletak di gunung atau Bukit Bonang yang berjarak sekitar 1 kilometer ke timur dari Desa Bonang ya. Jadi arahnya itu ke timur sobat ya, bukan ke arah barat, selatan, utara, keliru. Arahnya timur ya, belok ke timur ya. Akses jalan ke makam ini memang agak sulit sobat ya, karena jalannya yang agak sempit dan menanjak. Makam Jejeruk adalah salah satu makam yang dikelola oleh Yayasan Sunan Bonang ya, dan tiap tahunnya dihauli ya pada bulan Zulkodah, pada hari Jumat pagi ya. Banyak perziarah yang datang untuk berwasila dan berdoa di tempat yang dianggap sakral ini sob ya. Perziarah kebanyakan dari desa sekitar Bonang, Sri Ombo, Binangun dan sekitarnya ya.
Ya tidak hanya itu sobat ya, para perziarah pun ya bahkan ada yang dari luar desa sob, ada yang itu dari desa Kajar, ada yang dari Warugunung, ada yang dari desa Karangturi, ada yang dari desa Jatisari ya. Tidak hanya dari desa Bonang saja ya yang ziarah ke makam Kanjeng Sultan Mahmud ya. Kebetulan tadi aku kesininya itu naik sepeda ontel sob ya. Nah kebetulan sepeda ontelku saya parkirkan di di bagian bawah sana ya. Soalnya ya aku sampai apa ya istilahnya nanjaknya itu sampai kecapean sob ya, tanjakannya lumayan tinggi sob ya. Nah jadi makamnya ini memang berada di 2 buah pohon asem ini. Nah, oke. Jadi 2 buah pohon asem ini ada ceritanya sob. Nah seperti apa ya ceritanya, mari kita lanjut ya. 2 buah pohon asem itu kenapa kok di makam Sultan Mahmud kok ada 2 buah pohon asem yang tumbuh besar banget ya. Mungkin ini ya usianya ini udah ratusan sob ya usianya, bahkan udah ratusan usianya. Tidak hanya pohon asem aja ya, di sini punya ada pohon mangga juga. Pohon mangga banyak sih sobat ya, soalnya ya letaknya ini di daerah hutan. Nah oke, kita lanjut ya ceritanya. Konon ya sekitar abad ke-15, Raja Minangkabau yang usianya sudah tua renta memberi wasiat ya pada putranya melalui sebuah kotak yang isinya itu kitab sob. Kitab ya. Saya kurang tahu ya itu kitab apa ya, kurang begitu tahu. Isinya itu kitab yang ada di dalam kotak tersebut ya. Kemudian raja berpesan kotak itu tidak boleh dibuka sebelum dia meninggal dunia. Setelah Sultan Minangkabau yang telah tua itu mangkat sob, kotak yang isinya kitab itu dibuka sob. Namun ternyata kitab itu tidak bisa dibaca ya. Setelah meminta orang-orang pandai di kerajaan untuk membacakan kitab itu, tak ada seorang pun yang bisa. Galau ya. Kemudian galau ya karena belum mampu menjalankan perintah dari sang ayah ya. Kemudian Sultan Mahmud terus berdoa pada yang kuasa, namun tak lama ia mendapat petunjuk ya melalui mimpinya ya. Nah, di dalam mimpinya dikatakan bahwa orang yang bisa menerjemahkan kitab itu adalah mereka yang tinggal di sebelah timur Kesultanan Minangkabau ya. Nah, dengan bantuan oleh Kanjeng Sunan Bonang, kitab itu akhirnya berhasil diterjemahkan ya, dan dipelajari isinya oleh Kanjeng Sultan Mahmud ya. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang dibawa muridnya ke tengah hutan ya untuk bertapa ya atau semedi lah. Di tempat itulah Sultan Mahmud ditinggal sendiri oleh Kanjeng Sunan Bonang. Sebelum pergi, Sunan Bonang kemudian menanam 2 buah biji asam dan berpesan agar Sultan Mahmud tidak boleh pergi sebelum ia kembali. Nah ini ya 2 buah pohon asam ini nih. Nah ini nih yang gede ini ya, yang usianya udah ratusan ini sob. Nah yang di bawahnya itu ada batunya itu. Nah ini nih, bahkan ini usianya ini udah ratusan sob. Konon 2 buah pohon asam ini yang tanam itu Kanjeng Sunan Bonang sob. Nah ini gede di usianya pohon asam ini, tepatnya di samping makamnya itu. Nah, jadi ini buat bukti ya, bukti pesan agar Kanjeng
Sultan Mahmud itu tidak boleh pergi sebelum sebelum beliau kembali ya, ia kembali. Nah, oke, lanjut ya. Ceritanya lumayan panjang sih sob ya, mengenai Kanjeng Sultan Mahmud ini. Soalnya dia ya ini raja dari kota Sumatera, Minangkabau, dari Sumatera Barat beliau. Kemungkinan ya cerita ini udah lama sekali sob. Waktu berlalu, Sunan Bonang kemudian kembali menemui Kanjeng Sultan Mahmud ya. Pada saat itu, biji asam telah tumbuh besar dan berbuah, tapi anehnya Sultan hanya merasa ditinggal hanya sekitar 5 jam. Selesai bertapa, Sultan Mahmud diperintahkan untuk kembali ke Minangkabau. Tetapi Sultan Mahmud menolak karena merasa betah tinggal di Bonang. Betah ya. Jadi dia tidak mau kembali. Selanjutnya sang pati diperintahkan untuk menjemput istri Sultan bernama Siti Aisyah untuk mendampingi suaminya hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal dunia, Sultan Mahmud beserta istrinya dimakamkan berdampingan di dekat mana ini pertapaan ya, di antara dua buah pohon asam yang saat ini dikenal dengan nama Jejeruk ya. Semasa hidupnya di tanah Jawa, Sultan Mahmud juga dikenal dengan nama Mbah Jejeruk. Cerita itu dituturkan oleh Mbah Ahmad, sang juru kunci makam Sunardi ya, selaku warga setempat mengatakan bahwa situs tersebut sangat dihormati oleh penduduk setempat. Nah, oke. Kita ke sini ya, ke sebuah batunya, sob. Tenang, kucingnya ke sebuah batunya coba. Nah ini ya. Ada orang tidur. Nah ini ya. Nah. Jadi sob, nah ini ya batunya nih. Jadi sob, nah dulu batu ini emang digunakan buat bertapa ya, bertapa oleh Kanjeng Sultan Mahmud ya, tepatnya berada di pohon asam ini ya, 2 buah pohon asam. Ini usianya udah ratusan sob ya. Nah, ini ya ada batu, di sana pun ada batu lagi tuh. Nah, jadi emang ini batunya ini batu apa ya, batu andesit ya dari gunung. Nah, jadi itu dulu Sultan Mahmud emang apanya dulu di sini ya sampai beliau meninggal ya. Jadi kalian ya kalau mau berkunjung atau ziarah ke sini ya, ke makam Sultan Mahmud ya, di sini ada pantangan sob ya yang harus ditaati, yaitu pengunjung tidak boleh mengganggu tanaman ya, tanaman dan apa ini lingkungan yang ada di sekitar makam Sultan Mahmud ya. Dan untuk perempuan yang sedang datang bulan atau yang sedang haid ya, tidak diperkenankan untuk naik dan masuk di lokasi makam Sultan Mahmud ya, atau makamnya Mbah Jejeruk ya. Nah, jadi di sini ada aturan ya, aturan atau apa ini pantangan yang harus ditaati sobat ya, jika kalian mau berkunjung ke makam Sultan Mahmud ya. Ya pantangannya itu tadi sob ya, tidak boleh mengganggu
tanaman dan lingkungan yang ada di sekitar makam Sultan Mahmud. Kemudian yang perempuan itu dilarang masuk sob ya, jika sedang datang bulan atau had ya. Nah, oke sobat ya, itu tadi cerita mengenai makam Kanjeng Sultan Mahmud ya. Nah sobat, jadi di samping makam Sultan Mahmud ya, tepatnya berada di bawah pohon asem ini terdapat ada sebuah batu ya, yang udah dikasih dilarang duduk di batu ya. Ini
merupakan batu ya, batu petilasan. Batu petilasannya Kanjeng Sultan Mahmud ya. Dan di batu ini terdapat ada tulisan ya. Nah, tulisan sebahasa kayak huruf apa ini? Huruf A, huruf H, ini huruf S ya. Nah, ini dia. Jadi di batunya ini ada tulisannya sob, huruf H sama huruf S. Dan di sampingnya ini ada tulisan lagi sob. Saya kurang tahu ini tulisannya ini apa ya. Nah, tulisan berupa huruf ini. Nah, di sebuah batu petilasannya Kanjeng Sultan Mahmud yang tepatnya berada di bawah pohon asem. Nah, tulisannya ini berupa Bintoyo ta. Kurang jelas sob ya. Karena ya usianya udah lama ini. Gonggang. Kalau ini nih ya ini masih jelas nih. Gonggang. Ya, nah nanti dibaca sendiri lah. Sobat ya. Soalnya tuh tulisannya ini ya ditumbuhin apa ini lumut ya. Jadinya kurang apa ya? Kurang begitu jelas sob ya. Nah, oke. Yang penting kita shoot aja ini batunya ya. Nah, tidak hanya batu ini aja sobat ya, di sini punya ada tulisan lagi nih di batu ini. Nah ini ada tulisan lagi nih. Nah, kurang tahu tulisannya ini apa ini ya, dibacanya apa ini tulisannya. Nah, ini ada tulisan lagi nih di batu ini. Oke. Nah sobat, jadi di makam Sultan Mahmud ini tempatnya ini sangat lumayan adem sekali ya, sejuk ya. Nah, tempatnya sangat adem, sejuk dan rindang sekali. Soalnya makamnya ini memang berada di atas bukit ya, Bukit Jejeruk ya, tepatnya berada di tengah hutan ya. Nah, jadi kalau mau kesini itu ya pastikan di apa ini ya, kalau mau kesini tuh pastikan harus naik kendaraan roda 2 ya. Pastikan kendaraan kalian itu dalam keadaan sehat sob ya, mulai dari rem, gas, nah itu yang penting sob. Soalnya itu tanjakannya itu agak lumayan tinggi banget sob ya, sobat ya. Kebetulan tadi aku kesininya itu naik ontel, cuma sepeda ontelku aku taruh di sana tuh, di bawah sana ya. Soalnya nanjaknya capek banget ya. Oke lah ya. Nah, tempatnya rindang sob, ini adem sekali. Nah, itu pohon asemnya itu, wah ini banyak yang berbuah sob ya, asemnya nih tuh lihat aja di atas tuh ya. Nah itu ya. Nah, pohon asemnya itu
banyak yang apa ini berbuah lebat sobat ya, pohon asemnya. Ini kalau diambil cocok nih, buah asemnya ada di depan makam Sultan Mahmud ya. Nah oke sobat ya, kali ini kita sudah berkunjung ya ke sebuah makam Kanjeng Sultan Mahmud ya, yang berlokasi di atas puncak bukit Jejeruk, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Rembang ya. Kali ini saya mau pamit pulang ya, undur diri. Buat semuanya ya, terima kasih ya sudah menonton video YouTube saya. Untuk itu jangan lupa mengklik like, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Oke sob, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah sob. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.